Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nabila Novianti dari kelas 1C Akuntansi jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Oke, yang pertama ada wewenang atau authority. Arti pentingnya wewenang. Wewenang hanya dapat dimiliki oleh unsur manusia. Hal ini disebabkan karena manusia harus selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan. Semakin tinggi authority yang dimiliki seorang, maka semakin tinggi kedudukannya dalam organisasi. Authority sangat penting bagi seseorang karena authority merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Selalu akan menciptakan power, right, and responsibility, menyebabkan perintah-perintah manajer dipatuhi dan ditaati, menjadi tolak ukur kedudukan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab seseorang karyawan dalam suatu perusahaan. Authority juga menjadi batas tentang apa yang dapat dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan seseorang. Dan yang terakhir merupakan kunci pekerjaan manajerial. Selanjutnya ada sumber-sumber authority. Yang pertama ada formal authority. Formal authority adalah yang dimiliki seorang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, hukum, dan hukum adat dari lembaga tersebut. Yang kedua ada acceptance authority, yaitu seseorang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap perintah dan kebijakan atas kuasa yang dipegangnya. Yang ketiga ada authority of the situation, artinya itu wewenang diperoleh seseorang karena situasi. Yang keempat ada position authority, yaitu wewenang karena posisi atau jabatan dalam organisasi. Yang kelima ada technical authority, yaitu wewenang diperoleh seseorang karena keahlian khusus sebagai akibat dari pengalaman, popularitas, kemampuan mengambil keputusan yang jitu. Dan yang terakhir ada juridis authority. Artinya, wewenang itu diperoleh seseorang karena hukum atau undang-undang. Oke, selanjutnya ada batas-batas authority. Yang pertama ada kemampuan jasmani atau fisik. Artinya manajer tidak dapat memerintahkan suatu tugas kepada bawahannya di luar kemampuan manusia. Yang kedua ada alamiah. Artinya manajer tidak dapat menugaskan para bawahannya untuk menentang kodrat alam. Yang ketiga ada teknologi. Artinya manajer tidak dapat memerintahkan bawahannya untuk melakukan tugas-tugas yang belum tercapai teknologi atau ilmu pengetahuan. Yang keempat ada pembatasan ekonomi. Wewenang seorang manajer dibatasi oleh keadaan ekonomi. Yang kelima ada partnership agreement. Artinya wewenang seorang manajer juga dibatasi oleh rekannya. Kayak misalkan dewan komisarinya. Yang keenam ada lembaga. Artinya wewenang seorang manajer dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan dan prosedur lembaga bersangkutan. Dan yang terakhir ada pembatasan hukum. Artinya wewenang seorang manajer dibatasi oleh hukum, agama, tradisi, dan hak asasi manusia. Oke, yang selanjutnya ada tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan, di mana atasan mendelegasikan sebagian wewenang atau pekerjaannya kepada bawahan untuk dikerjakan. Selanjutnya ada manajer puncak dalam mencapai tujuannya, bertanggung jawab dan mengkoordinasikan kepentingan dari yang pertama ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menginginkan pemerintah tetap liquid dan solvable. Yang kedua laba yang layak atas investasinya. Dan yang terakhir ada sarana prasarana hendaknya dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Selanjutnya ada karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan menginginkan kompensasi atau gaji dan kesejahteraan yang layak dan adil. Yang kedua ada jaminan adanya pekerjaan yang tetap dan kesempatan promosi. Dan yang terakhir ada perlakuan yang baik dan manusiawi manajer. Dan terakhir ada pemerintah dan konsumen. Pemerintah dan konsumen menginginkan tersedianya barang dan jasa dengan kualitas yang baik, harganya layak, dan selalu ada di pasar. Yang kedua adanya hubungan yang harmonis antar pemilik, karyawan, dan manajer sehingga produksi barang dan jasa tetap tersedia. Dan yang terakhir adanya pemerintah mewajibkan agar perusahaan dikelola sesuai dengan izinnya. Oke, materi selanjutnya adalah pendelegasian wewenang. Sebelum itu, pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam organisasi manajemen atau kantor. Atasan perlu pendelegasian wewenang dan koordinasi agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Pendelegasian juga dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di saat terjadi perubahan susunan manajemen. Koordinasi juga merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah. Pendelegasian wewenang merupakan proses yang bertahap dan menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut penulis Dr. Andes Haji Melayu, SPH Sibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakannya atas nama delegator. Yang selanjutnya ada sifat dan asas pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian wewenang, delegator perlu memperhatikan beberapa asas, yaitu yang pertama, ada asas kepercayaan. Pemimpin hanya akan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahan jika dapat dipercaya. Yang kedua, ada asas delegasi atas hasil yang diharapkan. Pemimpin dalam mendelegasikan wewenang harus berdasarkan atas hasil atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh bawahan. Yang ketiga, ada asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas. Dilakukan manajer kepada bawahannya harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Yang keempat, ada asas rantai berkala. Harus dilakukan menurut urutan-urutan kedudukan daripada pejabat, yakni dari atas ke bawah. Seperti kayak manajer puncak ke manajer media, lalu ke manajer lini, dan yang terakhir ke manajer operasional. Kelima, ada asas tingkat wewenang. Masing-masing manajer pada setiap tingkat harus mengambil keputusan dari kebijakan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya. Yang keenam, ada asas kesatuan komandon. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima dari seorang atasan saja. Yang ketujuh, ada asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diminta. Yang kedelapan, ada asas pembagian kerja. Untuk berfungsinya organisasi, dilakukannya distribusi pekerjaan, karena tanpa adanya pembagian kerja, manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan berlangsung dikerjakan sendiri oleh manajer. Yang kesembilan, ada asas efisien. Dengan mendelegasikan wewenang, maka manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting daripada melaksanakan hal-hal yang dapat dikerjakan bawahan. Dan yang terakhir, ada asas kemutlakan tanggung jawab. Setiap delegat yang menerima wewenang mutlak harus bertanggung jawab kepada delegatornya mengenai wewenang atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya ada seni pendelegasian wewenang atau the art delegation authority. Pendelegasian wewenang baru efektif jika dilakukan berdasarkan asas-asas dan seni atau art pendelegasian wewenang yang baik. Personal attitude yang harus dimiliki oleh manajer adalah yang pertama, ada personal receptiveness. Artinya, manajer harus bersedia memberikan kesempatan kepada pendapat-pendapat orang lain, terutama bawahan, untuk dilakukan demi kemajuan perusahaan. Yang kedua, ada willingness to let go. Artinya, manajer dalam pendelegasian wewenangnya supaya efektif harus bersedia
untuk melepaskan wewenang dan pengambilan keputusan kepada bawahan. Yang ketiga, ada willingness to let others make mistakes. Artinya, harus bersedia menerima dan memaafkan kesalahan bawahan sepanjang kesalahan itu masih wajar dan dianggap biasa. Yang keempat, ada willingness to trust subordinate. Artinya, harus ada kesediaan untuk mempercayai bawahan. Yang kelima, ada willingness to establish an usborne council. Artinya kesediaan untuk mengadakan dan menggunakan pengadilan yang luas, ketat, efektif, dan intensif dengan alat-alat dan sistem-sistem pengendalian yang terbaik. Selanjutnya, ada sentralisasi dan desentralisasi wewenang. Yang pertama, sentralisasi adalah jika sebagian besar wewenang atau kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak atau hanya sebagian kecil wewenang yang didelegasikan ke seluruh struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah jika sebagian kecil wewenang atau kekuasaan dipegang oleh manajer puncak atau sebagian besar wewenang manajer puncak didelegasikan kepada seluruh struktur organisasi. Selanjutnya, ada faktor yang menentukan tingkat delegasi wewenang. Apakah termasuk sentralisasi atau desentralisasi adalah yang pertama, ada mahalnya keputusan, keseragaman kebijaksanaan, kemajuan perusahaan, sejarah perusahaan, keinginan untuk bebas, ketersediaan manajer, teknik pengendalian, dan yang terakhir ada pengaruh lingkungan. Oke, yang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang disentralisasi dan didesentralisasi. Yang pertama, ada kegiatan produksi didesentralisasi. Kedua, kegiatan penjualan didesentralisasi. Ketiga, kegiatan finance disentralisasi. Keempat, kegiatan urusan sumber daya manusia disentralisasi. Kelima, kegiatan statistik dan data processing disentralisasi, kecuali pengumpulan data didesentralisasi. Keenam, ada kegiatan purchasing terutama mesin-mesin. Yang terakhir, ada kegiatan pengangkutan dan logistik biasanya disentralisasi. Nah, di sini ada beberapa alasan pokok mengapa para manajer tidak mendelegasikan wewenang adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kecenderungan ego manusia untuk ingin melakukan hal-hal tertentu secara pribadi. Yang kedua, ada kurang menghayati peranan manajemen. Ketiga, ada perasaan takut diekspos. Keempat, ada penerimaan teori bahwa orang tidak dapat diganti. Kelima, keengganan untuk menanggung resiko. Keenam, keinginan untuk mendominasi atau berkuasa. Dan yang terakhir, ada sikap atau pandangan bahwa pihak bawahan tidak mampu menggunakan wewenang itu dengan tepat. Oke, kesimpulan dari yang tadi saya jelaskan adalah wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang sangat penting dan vital dalam organisasi manajemen atau kantor. Atasan perlu melakukan pendelegasian wewenang dan koordinasi agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.